Josh Maguire. Oh! Cornelius Winkler dan Cornelius Winkler dan gol! Cornelius Winkler berhasil memecahkan telur dan membuat kedudukan 1-0 buat Persebaya Surabaya. Ya, saya pikir kita sepakat ini adalah gol yang berkelas, gol yang lahir lewat assist yang juga berkelas, dan finishing touch yang juga berkelas dari Cornelius Winkler. Kita melihat bagaimana set piece yang diambil oleh Josh Maguire. Begitu cerdik kita melihat bagaimana Josh Maguire melakukannya, dan Winkler tanpa kawalan, satu gocekan dan melepaskan tendangan ke tiang dekat dengan sudut tembak yang sangat sempit tadi. Sebuah gol yang saya pikir berkelas. Ya, ini juga kita lihat bagaimana sebuah kecerobohan dari pemain-pemain Persisam. Kita lihat bagaimana tadi Frinke begitu leluasa ketika bola yang disodorkan oleh Miguel dapat dia manfaatkan dan tanpa terlihat oleh barisan belakang atau tembok pertahanan dari Putra Samarinda. Dan ini yang menyebabkan gol bagi Persebaya pada akhirnya tercipta. Ya, sangat bagus, sangat maksimal. Lihat ketika mereka harus kehilangan bola. Wow, bahaya. Agung Suprayogi. Oh, ya. Ya, sebenarnya sebuah keputusan yang cukup tepat juga dari Agung Suprayogi untuk langsung memanfaatkan peluang yang dia miliki. Ya, hanya saja pada saat dia melepaskan tendangan, matanya belum tertuju kepada gawang sehingga lebih bersifat spekulasi dan ternyata masih melenceng ke sebelah kiri penjaga gawang Persebaya, Saifuddin. Belum terjaga akurasinya, Bung Kesit. Iya. Masih Cornelius Winkler. Iya, duel malam hari ini adalah tampaknya menjadi duel pembuktian bagi dua pemain yang sebelumnya memang menjadi andalan bagi kedua tim masing-masing. Seperti kita ketahui, Cornelius Winkler, pemain yang sangat bersinar bersama Persipura Jayapura. Ya, kali ini sebuah peluang dan sebuah gol. Wow, iya. Iya. Taufik berhasil mencetak gol yang merubah kedudukan menjadi 2-0. Ya, sebuah kerja yang sangat apik kita lihat bermula dari gerakan yang dilakukan oleh Supriyono pada saat dia mampu melakukan intercept dengan baik. Kita lihat bagaimana dia lepas dari hadangan para pemain Persisam, kemudian mengirim umpan. Ada Andi Odang, diselesaikan saja dengan baik sekali. Ya, sebuah gol yang dingin saya pikir ketika bagaimana Andi melepaskan bola placing, dan gol ini patut diacungi jempol untuk seorang Supriyono dengan kerja kerasnya melakukan intercept dan mengirimkan bola yang sangat manja untuk Andi Odang. Taufik dianggap melakukan sebuah pelanggaran. Ya, nyata dengan penalti buat Ronald Fagundes. Kesempatan bagi Persisam Putra Samarinda untuk bisa memperkecil kekalahannya. Ronald Fagundes! Masih Ronald Fagundes, kayaknya Ronald Fagundes! Dan gol! Ronald Fagundes berhasil melakukan sebuah rebound dan menjadikan kedudukan 1-2 masih untuk keunggulan Persebaya Surabaya atas Persisam Putra Samarinda. Ya, sebuah mental rebound yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana Ronald Fagundes, tayangan ulang, bisa kita lihat tendangannya berhasil dimentahkan oleh Saifuddin. Namun naluri untuk bisa kembali memanfaatkan bola dari hasil blok yang dilakukan oleh Saifuddin berhasil dimanfaatkan dengan baik. Fagundes dengan kaki kanannya kali ini dia mencetak gol. Fandi Mohtar kali ini. Agung Suprayogi. Seperti tidak berasa bahwa anak-anak Persisam bertarung dengan 10 pemain. Serangan kembali kali ini dari Andi Odang. Masih Andi Odang, kita lihat hampir 5 pemain. Berikan bola pada Josh Maguire. Dan Josh Maguire dan gol! 1 assist dan 1 gol bagi newcomer Josh Maguire. Kita melihat sebuah gol yang saya pikir lahir dari ketenangan yang dimiliki oleh Andi Odang. Dan juga kecepatan tentunya. Kita melihat bagaimana dia mendribling bola
cukup jauh sekitar 25 meter, dan ini dia asis yang bagus ketika dia melihat bagaimana Josh Maguire dalam situasi yang free dan bola di placing tidak begitu kencang tetapi cukup untuk menipu gerakan dari Mukti Ali Raja. Iya, sebuah risiko yang akhirnya harus ditanggung oleh Persisam Putra Samarinda, karena ketika mereka melakukan serangan bertubi-tubi, ada celah yang kosong yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persebaya. Ya, tentunya dengan meninggalkan lubang di sisi pertahanan, ini tentunya akan sangat riskan. Tidak offside kali ini Andi Odang dan Andi Odang dan kita lihat sebuah gol dari Andi Odang. 2 gol dari Andi Odang membuat kedudukan berubah menjadi 4-1. Persebaya Surabaya unggul atas Persisam Putra Samarinda. Penyelesaian yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana Andi Odang yang mampu melepaskan diri dari perangkap offside yang tadi coba diperagakan atau diterapkan oleh para pemain belakang Persisam Putra Samarinda. Begitu tenang kita lihat mengecoh Mukti Ali Raja. Iya, sangat mudah sekali bagi Andi Odang untuk menyelesaikan kesempatan dia untuk mencetak gol kedua. ada sedikit keraguan-raguan kita lihat dari barisan belakang Persisam Putra dalam mencermati bola sodor yang ditujukan kepada Andi Odang. Kita melihat tidak ada reaksi yang cukup berlebihan dari bagaimana Ahmad Sembiring, Hamka Hamzah, dan bahkan juga Jack Julsimi menghentikan gerakan dari Andi. Masih Ana Ma'ruf, umpan ke dalam kotak penalti. Ya, kembali kali Cornelius Winkru. Cornelius Winkru. Andi Odang dan Ya, sayang sekali. Andi Odang. Ya, tampaknya mengalami kram. Ada kaki. Kita lihat bagaimana Cornelius Winkru tadi memberikan kesempatan kepada Andi Odang untuk bisa menambah golnya. Ya, inilah dia bagaimana kita lihat Cornelius Winkru memberikan kesempatan kepada Andi Odang. Kita melihat memang kesempatan yang seharusnya diberikan untuk Andi Odang, tapi kemudian diambil sendiri oleh Cornelius Winkru dan mental di tangan Mukti Ali Raja, dan kembali Andi Odang memaksimalkan bola rebound dan kita lihat jelas tadi masuk gol ketiga. Ya, hat-trick. Bola umpan tarik dari Anang Ma'ruf tadi. Oh, serangan balik masih mengenai tiang. Ya, akhirnya kita lihat bagaimana Gol hiburan saya pikir. Iya. Ya, ini dia kita lihat bagaimana Agung Suprayogi bawa bola yang menjadikan kedudukan menjadi 5-2. Dan ini menjadikan gol perdana bagi Agung Suprayogi di kancah Jarum Indonesia Super League. Ya, memanfaatkan bola mental yang tadi sempat mengenai tiang. Kembali diselesaikan dengan